Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Untuk pertama kalinya kami tim Gembala menyapa Bapak Ibu Saudara melalui media online ini. Untuk bersama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan yang menjadi materi KRT pada minggu ini. Oleh karena itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas ruang di mana kami boleh menyapa seluruh umat Tuhan, khususnya bagi warga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Bekasi, melalui pewartaan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Oleh karena itu kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing setiap kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada KRT minggu ini diambil dari Roma pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Roma pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa membaca pada Alkitabnya masing-masing. Saya akan memulai dengan ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman. Kata dibenarkan ini tidak kita pahami sama dengan pemutihan. Bahwa ketika seseorang tidak bisa membayar, kemudian diputihkan. Artinya dihilangkan seluruh tanggung jawabnya untuk membayar. Ketika kita berdosa, maka pembenaran itu bukan berarti konsekuensi atas dosa itu dihilangkan begitu saja. Karena proses pembenaran ini terjadi karena kasih Allah melalui Yesus Kristus yang rela berkorban bagi kita. Sehingga manusia yang berdosa di dalam keterbatasan, di dalam ketidakmampuannya untuk bisa menghapus segala dosa yang ia miliki, Allah lah yang menghapus dosa itu dengan cara mengorbankan anak tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah proses pembenaran yang kita terima. Kita dibenarkan karena darah Kristus. Sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah jalan masuk bagi kita oleh iman, oleh kepercayaan kita. Dan bagi kita yang beriman, kita yang percaya telah menerima jalan masuk itu, kita diundang, kita dipanggil untuk mewujudkan hidup yang bertanggung jawab. Sebab penebusan itu dibayar oleh darah Kristus. Karena cinta kasih Allah. Maka kita yang menerimanya tidak langsung berdiam diri, tidak langsung merasa bebas melakukan apapun juga, karena kita dipanggil untuk mewujudkan hidup bertanggung jawab sebagai respon dan rasa syukur kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Hidup bertanggung jawab inilah yang mari bersama-sama kita renungkan lebih jauh dalam kehidupan kita saat ini. Pak Pendeta Duta, mari kita membaca ayat 3 sampai ayat ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebagai orang yang dibenarkan, sebagai wujud orang yang telah dinyatakan Kristus sendiri menjadi orang yang penuh pertanggungjawaban.
Maka di dalam iman kita diajak untuk bisa melangkah. Di dalam iman kita diajak untuk bisa melihat kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika teks ini mengajak kita untuk melihat bermegah dalam kesengsaraan, bukan berarti ketika sengsara yang hadir, cobaan yang muncul, membuat kita takut dan hilang harapan. Tetapi teks ini mengajak kita bahwa di dalam kesengsaraan kita bermegah itu berarti kita melangkah dalam iman. Tetapi bukan hanya iman yang fatalistik, iman yang tidak memikirkan atau memperhitungkan segala sesuatu, tetapi iman yang rasional, iman yang berpikir, iman yang bertanggung jawab penuh hikmat. Sehingga ketika Pak Pendeta Yoga mengatakan bahwa hidup yang dibenarkan wujud dari tanggung jawab, maka di saat yang sama teks ini mengajak ketika kita bermegah dalam kesengsaraan, itu mewujudkan betapa kita juga perlu memiliki ketekunan. Yang melalui ketekunan itu kita memiliki tahan uji yang tiba pada pengharapan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam konteks sekarang ini, sampai akhirnya kita harus berjarak dalam konteks tertentu, tetapi tidak melupakan persekutuan. Untuk itu maka tim gembala membuat sebuah perenungan bersama dengan media yang telah kita manfaatkan sebagai wujud nyata bahwa kita melangkah tetap di dalam kewaspadaan. Wujudnya apa? Kita juga tetap menjaga diri, kita tetap mewaspadai segala sesuatu dalam wabah COVID-19 yang ada ini, tetapi juga tidak melupakan iman. Sehingga kita jangan sampai takut berlebihan atas konteks yang terjadi, tetapi belajar untuk bertekun, berdoa, bertekun beriman, bertekun menjaga kebersihan seperti yang telah diberitakan dan yang telah dihimbau, bertekun juga untuk saling memberi kabar, bertekun juga untuk saling perhatian melalui media, kita bisa melakukan itu. Sehingga apa? Di dalam ketekunan kita sampai pada pengharapan. Pengharapan apa? Kita yakin dan imani bersama-sama bahwa COVID-19 ini akan segera berakhir. Kita mengimani dan meyakini bersama-sama bahwa wabah ini akan segera bisa kita lawan bersama. Tetapi lawan juga dengan bertanggung jawab dan iman. Sehingga kita semua bisa melangkah dalam percaya pada Kristus sebagai orang yang dibenarkan, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab. Sehingga di dalam iman kita bermegah, tapi dalam kondisi dunia yang terjadi, kita juga bertanggung jawab. Sehingga karya Tuhan semakin nyata, dan kita bisa melawan virus itu dengan lebih bijaksana. Lalu Pak Pendeta saya sebentar. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, berangkat dari perenungan yang baru saja disampaikan oleh Pak Pendeta Yoga dan Pak Pendeta Duta, maka menyikapi konteks saat ini, saya pikir kita perlu melihat segala situasi dalam pemahaman yang utuh. Berangkat dari tema kebaktian rumah tangga pada saat ini, pendamaian yang diterima membuat kita menjadi pembawa damai. Maka pesannya sangat jelas. Dengan begitu banyak kasih karunia anugerah yang Tuhan nyatakan tadi, maka patutnya kita meresponi segala kebaikan Tuhan tadi dengan bertanggung jawab, gitu ya. Keberadaan kita patutlah menghadirkan kebaikan bagi orang lain. Patutnya kehadiran kita mendatangkan kedamaian bagi orang lain. Kita tidak sadar bahwa jangan-jangan mungkin dalam situasi saat ini kita berada dalam kondisi tidak baik, maka dalam situasi ini patut untuk kita juga menjaga diri kita, sehingga keberadaan kita boleh mendatangkan hal-hal baik, bukan hal-hal yang buruk bagi orang lain. Jadi saya pikir pesan tim gembala pada saat ini kiranya bisa memberikan semangat bagi jemaat, terlebih juga untuk memberikan pemahaman sehingga jemaat siap untuk menghadapi situasi ini dengan tetap terus berpengharapan penuh. Tadi pembacaan firman menyatakan pesan yang sangat penting bahwa segala situasi yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita pada saatnya akan mendatangkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Oleh karenanya kita senantiasa terus berpaut meyakini bahwa ada maksud di balik semua ini bagi kita, dan kita mau mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah
memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami mensyukuri atas pembenaran yang kami alami. Melalui pembenaran itu membuat kami dimurnikan dari segala kesalahan, dosa, dan kerapuhan kami. Sehingga kami hanya dapat berharap pada Tuhan saja. Kami hanya dapat berpengharapan di dalam Tuhan saja. Sehingga hidup kami adalah hidup yang tidak dapat dipisahkan dari pembenaran anugerah Tuhan. Sehingga ketika saat ini kami mengalami peristiwa yang tidak mudah, kami mau tetap yakin bahwa hidup kami dipelihara Tuhan melalui hikmat, kebijaksanaan, dan pertanggungjawaban yang kami miliki. Sehingga kami boleh melangkah dalam pengharapan dan ketekunan pasti dengan memperhatikan banyak himbauan yang benar. Sehingga kami bersama-sama sebagai pribadi beriman boleh menghadapi segala yang terjadi dengan kebijaksanaan itu. Sehingga Tuhan, tolonglah kami sebagai keluarga-keluarga dimanapun kami berada, agar kami boleh juga ikut serta mendoakan kondisi yang terjadi di dunia ini. Sehingga melalui ketekunan doa, melalui pengharapan teguh, kami tidak putus asa, tetapi kami semakin diyakinkan. Sehingga Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kami memohonkan betul, sehingga cinta kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami. Karena kami sadar kami rapuh, kami sadar kami terbatas, dan hanya di dalam Tuhanlah kami mampu bermegah. Nah, karena itu ya Bapa, inilah setiap diri kami dengan segala keterbatasan kami, sehingga karya Tuhan yang nyata di dalam pengharapan setiap kami. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa bagi setiap yang terjadi, sehingga di dalam iman dan pengharapan, maka di dalam karya Kristus yang luar biasa, membuat COVID-19 juga perlahan-lahan boleh semakin diminimalisir, bahkan juga boleh semakin hilang, karena kesadaran warganya juga untuk mau ikut berpartisipasi dalam menjaga diri, lingkungan, dan relasi. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, inilah doa setiap kami nyatakan. Amin. Amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.